Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kata per kata. Hampir sebagian warga negeri Malaides ketika berbicara tentang beras, salah satu hal yang sering mereka keluhkan adalah stok beras lokal yang katanya hanya sedikit ada di pasaran. Walaupun pemerintahnya sudah mengatakan bahwa Malaysia mengalami masalah gagal panen akibat bencana dan perubahan iklim, warga negeri Malaides tetap menginginkan beras didapat dengan mudah, serta dengan harga murah. Sehingga langkah yang diambil pemerintah adalah mengimpor beras dari luar negeri. Namun warga negeri Malaides tetap saja masih mengeluh, kemudian mereka membandingkan kualitas beras impor dan beras lokal, walaupun ujung-ujungnya tetap dikonsumsi oleh mereka. Karena memang beras adalah kebutuhan dan makanan pokok sehari-hari. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan salah satu rekor yang dicapai oleh masyarakat negeri Malaides, yaitu rekor obesitas, maka hal tersebut bisa saja ada hubungannya. Negeri Malaides menempatkan diri dengan mencetak rekor, sebagai tingkat kegemukan tertinggi di Asia Tenggara. Dari data Central Intelligence Agency World Factbook, negeri Malaides dinobatkan sebagai negara paling obesitas di Asia Tenggara. Dengan persentase sebesar 15%. Brunei Darussalam berada di urutan kedua dengan tingkat obesitas mencapai 14,1%. Sementara itu, Vietnam yang menjadi pemasok beras untuk negeri Malaides, tercatat sebagai negara dengan tingkat obesitas terendah di Asia Tenggara dengan angka 2,1%. Malaysia merupakan negara paling ramai orang gemuk di Asia Tenggara. Data juga menunjukkan lebih 50% orang dewasa Malaysia mempunyai masalah obesiti dan 1 daripada 3 orang murid sekolah ada masalah gemuk melampau. Mana taknya, pagi-pagi dah pelahap nasi lemak, teh tarik, pukul 10 perkena pula kari pak, kuih muih, kerja pula depan komputer 9-5, sambil makan tapak kuda. Waktu rehat tengah hari, perkena pula nasi kandar kuah banjir. Malam sambung lagi makan dekat rumah. Lewat malam, perkena pula Maggi goreng. Minuman manis tak payah cerita lah, memang tak boleh dipisahkan. Bila hari cuti, melepek kat rumah tengok TV. Nak bersukan jauh sekali. Kalau keluar pun jalan-jalan beratur cari makanan viral. Mana tak jadi juara paling gemuk je dok? Separuh daripada rakyat Malaysia obes. Malaysia negara gemuk Asia. Malaysia negara orang gemuk. Pernah dengar tak statement ni? Dan benda tu menakutkan sebab tengoklah pola pemakanan rakyat Malaysia macam mana. Makanan apa yang orang sanggup beratur panjang-panjang semata-mata nak makan makanan tu. Makanan manis-manis, makanan fast food yang tak sihat lah basically kan. Kegilaan masyarakat kita orang Malaysia dengan makanan tu sangat gila. Sampai orang sanggup beratur panjang-panjang demi nak dapatkan makanan tu. And harga dia bukan murah tau, mahal. Berpuluh-puluh ringgit. Tapi rakyat Malaysia sanggup habiskan duit. Dan banyak vendor-vendor cipta makanan yang pelik-pelik yang makin tak sihat. Saya tak salahkan vendor yang jual makanan ni sebab mereka cari rezeki. Sebab apa diorang keep on keluarkan makanan-makanan yang tak sihat tu? Sebab high demand. Bila ramai masyarakat Malaysia nak, jadi makin banyaklah vendor-vendor ni keluarkan yang makanan yang macam tu. Tapi kalau orang tak nak, diorang tak adalah nak jual makanan macam tu kan. Dia ikut demand. So saya tak adalah salahkan vendor juga. Please jaga pemakanan kita, start kurangkan gula. Kalau boleh bawa air mineral kita sendiri. Jangan beli air manis kat luar. Kecuali kalau sekali-kala. Tapi jangan jadikan benda tu sebagai satu habit. Macam before pergi kerja mesti kena ada air, kopi. Saya tak salahkan dia gemuk kalau sebab dia sakit ke apa. No. Saya salahkan orang yang gemuk kalau dia sendiri yang tak jaga makan. Yang ni. Malaysia negara nombor 1 paling obes di Asia Tenggara. Bagi saya benda ni tak pelik. Sebab kita punya makanan banyak yang tak sihat. Korang sedar, kita punya makanan tradisi, makanan air viral, air manis-manis, makanan western, semua kita sebat. Contoh, korang tengok kuih cara, kuih seri muka, semuanya kuih manis-manis, korang perasan. Benda ni kita tak sedar, kita hari-hari makan. Boleh katakan hari-hari makan. Inilah penyumbang kepada kegemukan. Lebih bahaya lagi, kalau korang tak perasan, umur dah 50-60 tahun baru perasan, penyakit seperti kencing manis, darah tinggi, kolesterol semua akan datang. Time tu baru kita akan menyesal sebab kita punya pemakanan sebenarnya tak jaga. First yang korang kena buat adalah untuk kurus kena ada ilmu yang betul. Kena ada tahu BMI berapa, DCR dan calorie deficit berapa. Ada ke yang tak tahu BMI, DCR, calorie deficit? Kalau tak tahu komen kat bawah. Tahniah Malaysia sebab kita telah memenangi tempat pertama dalam kategori obesity di Southeast Asia. So di kawasan Asia Tenggara, Malaysia merupakan pemenang nombor 1 untuk kes kegemukan dan juga obes. Obes dengan kegemukan bukan perkara untuk dimain-mainkan. Cuba tengok carta ini. And paling teruk adalah obes ini bukan berlaku sahaja pada orang dewasa tetapi juga pada kanak-kanak, and antara kanak-kanak di Malaysia inilah mengalami masalah obes yang amat tinggi. Apabila ada masalah obes ini,
ni faham-faham aja kita akan mudah untuk dapat penyakit kencing manis, kita akan mudah untuk dapat penyakit jantung, gout, kolesterol, macam-macam penyakit lagi. Kembali pada permasalahan beras, negeri Malaides mengalami gagal panen akibat dari perubahan iklim dan bencana alam. Namun perubahan iklim dianggap oleh warga Malaides sebagai perubahan cuaca. Untuk itu negeri Malaides ingin mengimpor beras dari Indonesia, akan tetapi, Indonesia juga masih memiliki perubahan iklim dan bencana alam. Untuk itu Indonesia ingin memperkuat ketahanan pangannya terlebih dahulu. Sehingga langkah yang diambil adalah, mereka ingin belajar teknologi pertanian dari Indonesia. Padahal mereka adalah negara dengan tingkat IQ yang berada di 25 besar dunia, sebagaimana yang mereka bangga-banggakan. Dan herannya, negeri Malaides malah ingin belajar dari Indonesia yang selalu mereka katakan sebagai IQ rendah itu. Sehingga sebagaimana video kami sebelumnya, bahwa tingkat IQ yang katanya tinggi, namun tidak bisa menjadi standar keberhasilan dan kepintaran masyarakat negeri Malaides yang bertipe M. Sementara di sisi lain, Indonesia mencatatkan rekor dengan surplus beras, sebagaimana dirilis oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat. Jumlah produksi beras Indonesia tercatat menjadi yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara, yang angkanya mencapai 34,6 juta ton sepanjang 2025. Hal itu berdasarkan laporan terbaru dari Departemen Pertanian Amerika Serikat, USDA. Sesuai data dari USDA, Indonesia mencatatkan angka produksi beras yang jauh melampaui negara-negara ASEAN lainnya. Berikut ini adalah data produksi beras di negara-negara ASEAN. Indonesia 34,6 juta ton. Vietnam 26,5 juta ton. Thailand 20,1 juta ton. Filipina 12 juta ton. Kamboja 7,37 juta ton. Laos 1,81 juta ton. Dan Malaysia 1,75 juta ton. Dari data ini, agak berbanding jauh dengan tingkat kebutuhan beras di negeri Malaides, jika dilihat dengan jumlah penduduknya yang mencapai 34 juta jiwa. Sementara kebutuhan beras di negeri Malaides cukup tinggi, namun produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 40-50%. Menurut data Kementerian Negeri Malaides, warga Malaides mengonsumsi sekitar 3 juta ton beras per tahun. Namun dengan produksi yang hanya mencapai 1,75 juta ton, otomatis hal ini menjadi kekurangan yang harus diatasi. Akan tetapi pemerintah negeri Malaides juga mulai khawatir dengan konflik yang terjadi antara India dan Pakistan. Karena hal itu tentu dapat mempengaruhi proses ekspor beras dari India dan Pakistan ke negeri Malaides. Sehingga jalan lain yang mereka tempuh adalah membangun komunikasi dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya, salah satunya dari Indonesia, yang saat ini memiliki produksi beras yang memadai, agar dapat diimpor ke negeri Malaides, dan dapat memenuhi kebutuhan makanan bagi warga negeri Malaides, yang sedang menggandrungi model dengan proporsi berbadan gemuk. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.